Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi orang percaya. Inilah yang ditekankan firman Tuhan buat kita hari ini. Bahwa firman Tuhan itulah yang mengajari, mendidik, dan menguatkan kita. Supaya kita dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengirimkan tulisannya ini kepada Timotius supaya dia hidup di dalam firman Tuhan. Jika firman Tuhan yang kita dengar tadi bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini Allah sendiri yang mengilhamkan kepada setiap hambanya sehingga hamba-hambanya menuliskan apa perkataan Alkitab. Dan itulah yang menjadi firman Tuhan hingga saat ini. Coba kita ingat begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Tuhan mengilhamkan firman-Nya itu supaya manusia dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Musa kita ingat. Tuhan mengilhamkan firman-Nya kepada Musa. Sehingga dia dapat menuliskan apa yang terjadi ratusan tahun sebelum dia. Sebagaimana dunia ini diciptakan. Dan bagaimana hal-hal yang terjadi. Biarpun ratusan tahun sebelum terjadi apa di dalam hidup umat manusia. Tetapi Tuhan mengilhamkan kepada Musa supaya menuliskannya. Dan bukan hanya itu saja. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diutus oleh Allah. Bagaimana Daniel dapat mengetahui yang akan terjadi nantinya. Karena Tuhan mengilhamkan. Dan juga kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang ditegur Allah jika dia melenceng dari kehendak Tuhan. Contohnya Daud. Pada saat dia berselingkuh dengan Batseba, Tuhan menegur dia, mendidik dia supaya menyadari kesalahannya. Dan bukan hanya itu saja. Begitu banyak tokoh-tokoh, baik itu Yunus yang mencoba lari dari hadapan Allah, Tuhan mengingatkan. Dan hingga kita saat ini, kita ditegur Allah jika kita berbuat salah. Firman Tuhan mendidik kita supaya kita mengerti akan kehendak-Nya. Jika anak-anak kita yang naik CD, setiap orang akan diberikan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup mereka. Yang mau dihidupi. Dan sehingga melalui itu dia dibimbing sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua firman itu membawa kita kepada kebenaran Allah. Sehingga kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Jika kita telah dibimbing oleh firman Tuhan. Tidak sia-sia kita mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita telah berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Yang pasti kita akan pewaris kehidupan yang kekal. Yang dianugerahkan Allah bagi setiap orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Hingga saat ini. Sudah seberapa jauh kita mengimani firman Tuhan.
Apakah kita pernah ditegur oleh Tuhan karena kita berbuat salah? Terima teguran dari Tuhan. Dan bertobatlah dan lakukanlah kehendak Tuhan. Maka nantinya kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita jika kita menghidupi firman Tuhan. Sebagaimana Nabi Yeremia mengatakan, jika dia mendengarkan firman Tuhan, dia merasa kegirangan, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Demikian juga kita orang percaya saat ini. Mari, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terima. Dan itu merupakan sukacita bagi kita. Sehingga kita dituntun untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan imanilah firman Tuhan di dalam hidupmu. Maka engkau adalah anak yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Buat berkat dan karunia Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami telah disegarkan oleh firman Tuhan. Bahwa firman-Mu itulah kekuatan bagi hidup kami. Yang mendidik kami. Yang menegur kami di dalam kesalahan kami. Bahkan mengarahkan kami. Agar kami hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkanlah kami Bapa di surga melalui Rohul Kudus-Mu. Agar kami dimampukan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Dari anak-anak hingga lansia, mari Tuhan berkati menjadi saluran berkat-Mu. Bagi mereka yang sakit, angkat segala penyakit mereka. Berikan mereka kesembuhan. Dan bagi mereka yang bergumul, berduka cita, hibur dan kuatkan mereka. Sehingga kami menjadi pemenang di setiap waktu. Karena Tuhan menguatkan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami. Agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih setia Allah Bapa. Serta persekutuan Rohul Kudus. Kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.